Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal TAM modul pedagogik di topik 1 PBL dan PJBL bersama info kita YA. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut mohon bisa like video ini dan subscribe channel info kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel info kita YA. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan soal TAM topik 1. Soal pertama. Ciri utama pembelajaran berbasis masalah atau PBL adalah A. Guru sebagai pusat pembelajaran. B. Masalah bersifat otentik dan relevan. C. Hasil akhir berupa produk nyata. D. Proses belajar lebih bersifat hafalan. E. Pengetahuan diperoleh dari ceramah guru. Jawabannya B. Masalah bersifat otentik dan relevan. PBL atau pembelajaran berbasis masalah menggunakan masalah otentik sebagai titik awal pembelajaran sehingga siswa belajar lebih bermakna. Soal kedua, dalam sintaks PBL, tahap pertama yang dilakukan guru adalah A. Membimbing penyelidikan. B. Memberikan orientasi masalah. C. Menyajikan hasil karya. D. Menilai hasil pembelajaran. E. Melakukan refleksi bersama. Jawabannya adalah B. Memberikan orientasi masalah. PBL diawali dengan orientasi masalah. Guru memunculkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Soal ketiga. Salah satu karakteristik PJBL adalah A. Berpusat pada guru. B. Proyek hanya berupa latihan kecil. C. Berfokus pada pertanyaan esensial. D. Siswa bekerja individual. E. Hanya menekankan hafalan. Jawabannya berfokus pada pertanyaan esensial. PJBL menekankan pertanyaan esensial atau driving question yang mendorong siswa membuat proyek nyata. Soal keempat. Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Dalam pembelajaran PAI, model ini dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam melalui studi kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, sosial, dan moral. Misalnya, guru dapat memberikan masalah yang berkaitan dengan isu-isu sosial seperti toleransi antar umat beragama, etika dalam kehidupan sehari-hari, atau penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks modern sebagai guru PAI. Bagaimana Anda dapat menerapkan model PBL dalam mengajarkan topik toleransi beragama kepada siswa di kelas? Pertanyaan. Bagaimana penerapan PBL pada pelajaran PAI tentang toleransi beragama dan dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan isu sosial? Pilih jawaban yang paling tepat berdasarkan penjelasan Anda. A. PBL dapat membantu siswa hanya dalam hal penguasaan materi ajaran Islam secara teoritis tanpa mengaitkannya dengan isu sosial yang lebih luas. B. PBL memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah sosial, mengidentifikasi solusi, dan menganalisis dampak dari berbagai pandangan agama terkait toleransi. C. PBL lebih fokus pada penyelesaian soal-soal agama yang bersifat teknis seperti ibadah tanpa mengaitkan dengan isu sosial seperti toleransi beragama. D. PBL hanya efektif untuk mengajarkan konsep-konsep agama dalam bentuk yang lebih praktis, bukan untuk isu-isu sosial seperti toleransi beragama.
PBL berfokus pada pemberian teori-teori agama yang sudah baku tanpa adanya ruang untuk diskusi tentang perbedaan pandangan antar umat beragama. Jawabannya B. PBL memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok, untuk mendiskusikan masalah sosial, mengidentifikasi solusi, dan menganalisis dampak dari berbagai pandangan agama terkait toleransi. Soal kelima, peran guru dalam PBL adalah A. Sebagai fasilitator, B. Sebagai pusat informasi, C. Sebagai pemberi hafalan, D. Sebagai penguji utama, E. Sebagai penentu jawaban. Jawabannya A. Sebagai fasilitator. Dalam PBL, guru bertindak sebagai fasilitator, bukan pusat pembelajaran. Soal keenam, apa tujuan utama dari pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau PBL? A. Memberikan informasi secara langsung kepada siswa. B. Membimbing siswa dalam mempelajari materi melalui ceramah. C. Meningkatkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah siswa. D. Menyelesaikan proyek dengan produk nyata seperti hasil akhir. E. Memastikan siswa memahami konsep secara hafalan. Jawabannya C. Meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah siswa. Soal ketujuh, tahapan terakhir dalam sintaks PBL adalah A. Mengorganisasi siswa untuk belajar. B. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. C. Membimbing penyelidikan. D. Menyajikan karya. E. Orientasi masalah. Jawabannya B. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahap akhir PBL adalah evaluasi atau refleksi terhadap proses pemecahan masalah. Soal ke-8, berikut ini yang bukan termasuk kelebihan PJBL adalah A. Melatih keterampilan kolaborasi. E. Menghasilkan karya yang bermakna. C. Mendorong kreativitas siswa. D. Hanya menekankan hafalan konsep. E. Melatih problem solving. Jawabannya D. Hanya menekankan hafalan konsep. PJBL tidak berfokus pada hafalan, melainkan pada keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Soal ke-9, mengapa masalah yang dihadirkan dalam PBL biasanya bersifat kompleks dan tidak terstruktur? A. Untuk membingungkan siswa sehingga mereka bekerja lebih keras. B. Agar siswa lebih tergantung pada guru dalam menyelesaikan masalah. C. Untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. D. Karena masalah sederhana tidak memerlukan pembelajaran mendalam. E. Untuk membatasi fokus pembelajaran hanya pada satu bidang ilmu. Jawabannya C. Untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Soal ke-10, dalam PJBL, tahap setelah perencanaan proyek adalah A. Menentukan pertanyaan mendasar. B. Menyusun jadwal aktivitas. C. Mengevaluasi proses pembelajaran. D. Membimbing diskusi. E. Membuat refleksi. Jawabannya B. Menyusun jadwal aktivitas. Setelah perencanaan, guru dan siswa menyusun jadwal aktivitas penyelesaian proyek. Terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan soal TAM modul pedagogik di topik 1 ini. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini kepada rekan dan sahabat, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman mendapatkan nilai TAM yang memuaskan dan lulus semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.